Kalau kita dengar nama Ibrahim, apa sih yang kebayang? Mungkin sosok nabi yang agung ya, leluhurnya para rasul. Tapi gimana kalau kita coba lihat dia dari sisi yang beda? Bukan cuma sebagai figur suci, tapi sebagai seorang pemikir revolusioner. Seorang penggugat yang pesannya itu relevan banget buat mengguncang kenyamanan kita hari ini. Nah, ini dia paradoksnya. Sering banget kan agama itu lahir dari sebuah perlawanan terhadap penindasan. Tapi pertanyaannya, kenapa sesuatu yang awalnya hadir untuk membebaskan, kok malah sering berubah jadi institusi yang kaku, yang justru membangun tembok pemisah dan merasa paling benar sendiri? Sebetulnya, polanya tuh selalu sama dari dulu. Dimulai dari Ibrahim yang mencari Tuhannya sendirian, mendobrak tradisi. Terus ada Musa, Isa, dan Muhammad. Mereka semua datang dengan semangat perlawanan yang sama. Musuh mereka itu bukan orang yang beda keyakinan, tapi sistem ketidakadilan. Ironisnya, setelah mereka wafat, pengikutnya malah sibuk bikin sekat, saling klaim siapa pewaris surga yang paling. Dan jangan salah, masalah ini bukan hal baru. Kitab suci sendiri sudah merekamnya. Ayat ini tuh kayak otopsi dari langit terhadap sejarah kita. Sebuah pengingat yang bilang, kalian itu dulu satu loh, sebelum akhirnya kita terpecah belah jadi kelompok-kelompok yang bangga sama pecahannya masing-masing. Oke, sekarang kita fokus ke arsitek perlawanannya. Ibrahim. Dia itu bukan figur yang pasif, yang cuma nerima keadaan. Dia adalah seorang penggugat. Dan yang luar biasa, dia berani berperang di dua front sekaligus, melawan dua jenis kepalsuan yang sama-sama menindas. Jadi, perjuangan Ibrahim ini ada di dua medan perang. Di satu sisi, dia melawan tirani politik kerajaan Namrud yang pakai klaim ketuhanan buat ngelegitimasi kekuasaannya yang absolut. Tapi di sisi lain, dia juga melawan kebekuan tradisi kaumnya sendiri yang nyembah patung dan adat nenek moyang tanpa pernah bertanya, kenapa? Yang keren dari Ibrahim itu metodenya. Dia nggak mulai dengan pedang, tapi dengan sebuah pertanyaan radikal. Kenapa kalian sembah apa yang kalian buat sendiri? Dia menolak jadi robot tradisi. Dia menolak punya iman cuma karena warisan turun-temurun. Iman dia itu lahir dari pencarian, dari kegelisahan, bukan sekedar menerima begitu saja. Nah, dari sini kita bisa ngerti makna tauhid versi Ibrahim yang sejati. Tauhid itu bukan sekedar pernyataan teologis, bukan cuma bilang Tuhan itu satu, selesai, bukan. Tauhid adalah sebuah aksi pembebasan. Tauhid adalah keberanian untuk bilang tidak pada semua bentuk perbudakan. Entah itu perbudakan oleh penguasa yang zolim, oleh tradisi yang membodohi, atau oleh simbol-simbol yang udah kosong maknanya. Oke, jangan pikir cerita Ibrahim ini cuma dongeng jadul ya. Ini adalah cermin besar buat kita hari ini. Karena meskipun berhala dari batu mungkin udah nggak ada, bentuk-bentuk perhambaan yang baru justru muncul, lebih halus dan kadang lebih berbahaya. Yuk kita kenali berhala-berhala baru ini. Apa aja sih berhala modern ini? Ya, bisa jadi fanatisme kelompok yang bikin kita merasa paling benar dan yang lain salah. Bisa juga kultus individu ke seorang tokoh agama, sampai-sampai semua omongannya dianggap suci dan nggak boleh dikritik. Atau kesalehan yang kita pamerin di media sosial. Dan yang paling sering, saat kita lebih memuliakan simbol agama, tapi lupa sama maknanya. Kita jalanin ritual, tapi ruhnya entah kemana. Kutipan ini jujur aja nusuk banget. Coba deh bayangin, kita bisa marah besar kalau ada yang nginjek atau ngerobek mushaf. Tapi kita seringkali diam 1000 bahasa waktu isi dari mushaf itu, ajaran tentang keadilan, tentang kejujuran, tentang jangan menipu, dilanggar terang-terangan di depan mata kita. Bahkan oleh orang yang kita anggap pemimpin. Simbolnya kita jaga mati-matian, substansinya kita abaikan. Dan ini mungkin berhala yang paling bahaya dari semuanya, ketika ketidakadilan dan kezoliman dibungkus pakai jubah agama. Ketika seorang tokoh memakai status keagamaannya sebagai tameng supaya nggak bisa disentuh kritik. Ini kan persis kayak yang dilakuin Namrud. Kezoliman jadi kelihatan sakral, dan siapapun yang berani mengkritik dianggap menista. Jadi, setelah semua ini, pertanyaannya adalah, apa artinya jadi pengikut Ibrahim di zaman sekarang? Ini bukan soal ngeklaim nama atau garis keturunan, tapi tentang mewarisi semangat dan metode perjuangannya. Kalau kita perhatikan, para nabi yang ngikutin jalurnya Ibrahim itu punya pola aksi yang jelas banget. Langkah pertama mereka selalu mengidentifikasi siapa yang lagi ditindas, siapa yang lemah. Langkah kedua, mereka menantang sistem yang menyebabkan penindasan itu, entah itu sistem politik atau sistem keagamaan yang kaku. Dan langkah ketiga yang paling penting, mereka selalu berpihak pada kaum yang dilemahkan, atau yang disebut mustadha'ifin. Ini dia pergeseran mindset yang paling fundamental yang diajarkan Ibrahim.
Iman yang sejati itu ukurannya bukan lagi label teologis mukmin atau kafir. Ukuran iman kita adalah keberpihakan kita. Saat keadilan berhadapan dengan kezoliman, kita berdiri di mana? Nah, disitulah letak iman kita yang sebenarnya. Ayat ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Inti dari ketakwaan itu ternyata adalah keadilan. Bahkan, rasa benci kita sama musuh pun nggak boleh jadi alasan buat kita berlaku nggak adil. Takwa itu bukan cuma soal ritual di ruang privat, tapi tentang menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu di ruang publik. Sebagai penutup, coba deh kita renungin bareng-bareng. Kalau seandainya Ibrahim hidup hari ini, dengan semangatnya yang suka bertanya, yang menolak tradisi buta, dan menantang penyembahan simbol-simbol kosong, kira-kira kita bakal gimana ya sama dia? Apakah kita akan menghormatinya sebagai pahlawan? Atau jangan-jangan kita justru bakal menuduhnya sebagai pembangkang, penista tradisi, lalu membakarnya sekali lagi, karena dia berani menghancurkan berhala-berhala nyaman yang selama ini kita sembah?